Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Joni Salmanan. Jadi sekarang saya akan mereview abal-abal ya. Mereview perbedaan antara motor Kawasaki Ninja H2R dan juga Kawasaki Ninja H2 biasa ya. Nah ini alhamdulillahirrahmanirrahim tahun sekarang saya bisa kebeli motor yang benar-benar jarang banget, yaitu Kawasaki Ninja H2R. Ini juga belum pernah direview ya, H2R-nya baru kemarin doang riding, dan sekarang kita akan membahas perbedaan antara Ninja H2R dan juga Kawasaki Ninja H2. Nah, Ninja H2R ini adalah motor yang paling kencang di produk Kawasaki ya. Kalian udah pernah lihat mungkin ya di YouTube, top speednya bisa mencapai ke angka 400 km per jam. Dibalapin sama jet, sama mobil balap, semuanya H2R yang paling depan. Ini saking kecepatnya, saking kencangnya, maka saya juga nggak berani motor ini terlalu agresif ya, karena motor ini juga seringnya parkir sih. Kalau yang banyak dipakai tetap Ninja H2. Nah, Kawasaki Ninja H2R ini untuk yang sekarang ya, tahun-tahun sekarang itu warnanya seperti ini guys, jadi ngedop. Nah, warna asli Ninja H2 ini aslinya warnanya kayak gini, cuman ngekrum dia. Kalau ini kan ngedop. Nah, untuk keluaran baru sekarang juga H2 warnanya jadi ngedop seperti ini ya untuk warnanya. Kemudian perbedaan dari spesifikasi, Kawasaki Ninja H2R itu memiliki kapasitas 1000 cc ya, mesin 1000 cc. Kemudian tenaganya 296 horsepower. Wah, gila banget sih untuk ukuran motor ya, 296 horsepower. Kemudian torsinya 150 Nm dan juga beratnya, bobotnya lebih ringan daripada H2 yang ori. Ini 216 kilogram ya. Nah, dengan bobot moge di angka sekitaran 216 itu menurut saya udah cukup lumayan ringan, karena ini serba orisinil. Belum ada yang diganti velg ataupun depan belakang, belum ada yang diganti menggunakan karbon. Jadi ini masih pakai velg ori. Menurut saya dengan bobot segitu itu udah sangat ringan lah. Karena kalau bobot H2 ini kalau nggak salah dia mencapai ke 250 kilo ya. Nah, kita akan baca spek untuk Kawasaki Ninja H2 biasa ya. Ini mempunyai kapasitas 1000 cc, kemudian tenaganya 210 horsepower, beda 86 ya horsepowernya ya. Kemudian 146 torsi dan juga beratnya 238 ya. Tapi kalau ditimbang lagi ini pasti nyampe ke angka 250 kalau misalkan belum dimodif seperti ini ya guys ya. Nah, kemudian untuk perbedaan Ninja H2R dan juga Ninja H2 itu di bagian depan, di Ninja H2R itu nggak ada lampu guys di sini. Lihat, nggak ada lampu. Ini aerodynamic ya, jadi buat nangkap angin ke sini. Ini emang dikhususkan untuk trek-trekan, balap-balapan. Kemudian untuk bannya juga di sini lihat ya, ban dugul gini. Dikhususkan untuk seperti MotoGP ya. Disentul gitu kan. Tapi dipakainya mah di komplek angker. Nah, jadi perbedaannya seperti itu untuk di depan ya, udah kelihatan. Tapi kalau misalkan untuk di bodi itu masih sama-sama aja. Cuman kalau yang ini agak sedikit lancip ya, dan juga tidak ada lampunya. Nah, kemudian untuk Ninja H2R itu tidak ada, dari sananya nggak ada spion ya, jadi udah winglet seperti ini. Kalau H2 kan di sana ada winglet, ada spion ya. Kalau misalkan ini udah nggak ada guys. Nah, kemudian kalau misalkan di sini juga di H2R tidak ada kipas radiator. Jadi kalau misalkan lagi riding itu udah pasti guys gampang overheat. Jadi nggak bisa nih motor ini terlalu motoran jauh untuk dalam kota gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini mah kan ada, jadi kalau dinyalain kalau panas nanti kipasnya nyala. Kalau misalkan di H2R nggak ada. Kemudian winglet. Nah, ini wingletnya bawaan ya, bawaan dari H2R. Kalau misalkan winglet di sini untuk yang di H2 ini tambahan, kemarin saya pasang ya, cukup lumayan mahal juga sih, beli terpisahnya juga ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari shock breaker di H2R masih seperti ini, bawaan dari Kawasaki-nya. Kemudian untuk kaliper udah Brembo. Nah, yang paling saya suka tuh di Ninja H2R tuh di bagian knalpotnya guys. Kalian lihat di headernya ya. Ini waktu pertama kali saya beli Ninja H2R itu headernya tuh nggak ada biru-biru gini, real cuman kuning doang. Tapi setelah dipakai ya, ini dipakai juga belum 100 km lah, baru dekat gitu ya. Ini headernya udah kelihatan nih biru-birunya tuh kayak biru alaminya yang keren banget. Beda sama yang ini. Kalau yang Ninja H2 ini kan knalpotnya itu headernya emang dibiruin dari sananya gitu, dibiruin dari sananya, jadi birunya tidak terlalu mencerang kayak si H2R.
Nah, kemudian ini juga H2 kemarin baru dikebengkelin ya, karena akinya soak guys. Kalau motor kayak gini harus dipanasin atau dipakai setiap hari. Ini saya nggak dipakai guys, 1 bulan lebih. Nggak diangetin juga, jadi makanya kemarin mati total. Tapi kemarin juga ini udah diganti, master remnya sudah menggunakan master rem Brembo yang lebih up lah gitu ya. Terus kuplingnya juga sudah diganti menggunakan kupling Brembo. Ini kuplingnya bener-bener ringan banget, sekelas Ninja H2, kupling ringan, serasa Ninja 2,5, mengakibatkan riding nggak jadi pegel gitu, jadi nggak gampang pegel. Nah, untuk di Ninja H2 ini semuanya sudah dimodif dari depan sampai ke belakang, udah full modif, terkecuali si H2R ini. Si H2R ini belum saya modif apapun, karena ya menurut saya ini udah madep banget gitu ya, udah bagus ya. Nah, untuk supercharge-nya, logo supercharge-nya di sini beda. Kalau misalkan untuk H2R supercharge-nya gini logonya, ada merah-merahnya guys. Kemudian untuk suara supercharge-nya juga itu agak sedikit berbeda dengan H2. Jadi kalau H2 ini, kalau di kita gaspol tuh suara supercharge-nya kedengar banget ya, keras banget. Nah, kalau misalkan si H2R, kalau di gaspol gitu, supercharge-nya tidak terlalu kedengeran, nggak terlalu kasar, jadi lebih soft gitu ya. Nah, kalau H2R, di bagian belakang di sini sudah menggunakan shock breaker Öhlins. Kalau misalkan di H2 itu orisinilnya belum menggunakan shock breaker Öhlins. Jadi ini perbedaannya sangat signifikan. Ya kalau dibandingin H2 sama H2R, menurut gua perbandingannya sama. Karena untuk Kawasaki Ninja H2 saat ini juga harganya makin naik banget. Kemarin tuh saya ada lihat Mas Jimmy ngejual Kawasaki Ninja H2 itu udah ada yang nawar sekitaran 1,450 M. Gila banget sih, harganya terus naik. Kenapa? Karena tidak diproduksi terlalu banyak. Dan juga ini warnanya krum, jadi agak sedikit susah gitu loh warnanya ya. Nah, jadi seperti itu untuk perbedaan antara H2 sama H2R ya. Ini walaupun ada lampu di belakang, tapi ini nggak nyala guys, nggak nyala sama sekali nih. Ini lampu di belakangnya mah sama ya, lampu di belakangnya sama, tapi tidak ada lampu yang menyala sedikit pun. Jadi kalau misalkan riding malam, the real of ninja gitu loh anjir. Nggak gelebak gue pokoknya nama hidung. Gimana caranya Kang Doni bisa beli motor Ninja H2 ini? Kalau misalkan disebut kayak gitu, tetap ya penghasilan atau passive income utama saya di trading guys. Tapi kalian juga jangan sampai menganggap trading itu gampang ya. Trading itu tidak segampang yang kalian pikirkan. Orang banyak yang mengatakan trading itu gampang, tinggal ngeklik doang, kita bisa langsung dapat duit. Padahal nggak kayak gitu, ada analisanya. Ini buktinya nih guys, sekarang saya lagi floating nih. Lagi minus sekitaran 10.000 US dollar. Ini tapi di forex ya, tuh. Saldo saya ada sekitaran 983.000. Ini saya screenshotin ya, tuh. Tadi udah profit, tapi turun lagi, naik, turun lagi kayak gitu. Jadi prosesnya tidak segampang yang kalian lihat instan gitu loh. Bahkan tadi juga saya waktu nge-review awal-awal pembukaan kan lagi minus trading, ditegar-tegarin aja. Padahal manjir lagi ruwet aing lemon kondisi seperti ini. Tapi kalau lagi profit iya, emang senang banget. Tapi kalau misalkan lagi rugi, nah itu, apakah kita sudah siap untuk rugi di trading, atau misalkan kita sudah siap untuk mental saat floating loss gitu ya. Karena trading juga nggak bisa profit terus-terusan gitu. Jadi jangan sampai nganggap Kang Doni gampang banget nyari duitnya. Duh, salah besar kalau ngomong kayak gitu. Kenapa saya ngomong salah besarnya? Karena di floating loss-nya itu loh, di floating loss itu kayak loss, profit, nah kayak gitu. Pusingnya di situ, rata-rata orang nggak kuat mental tradingnya di situ, mentalnya di situ nggak kuat ya. Nah jadi kalau ada yang nanya ya tetap hasilnya di trading. Kemudian saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman semuanya ya, dimanapun teman-teman berada. Tujuan kita hidup itu tentu ya, kita ingin senang dunia dan di akhirat ya. Senang di dunia, kalau nggak senang di akhirat percuma gitu ya. Jadi kita harus benar-benar balance lah, harus benar-benar senang di dalam dunia dan akhirat. Untuk teman-teman semuanya sekarang yang masih umur 19 tahun, 20 tahun, pokoknya yang baru lulus SMA lah, jangan gunakan masa muda kalian untuk poya-poya. Gunakan masa muda kalian untuk bekerja keras ya, untuk usaha, berdoa, mencari usaha yang cocok dengan diri kita masing-masing. Apabila kita bukan terlahir dari orang yang kaya, maka kita harus menciptakan kekayaan untuk diri pribadi kita dan turunan kita nanti ke depannya. Kita yang masih muda jangan sampai menurunkan rasa sakit kepada anak turunan kita. Kita harus bisa benar-benar memblokir rasa susah, ya, bingung,
susah, sedih, pokoknya harus dipotong supaya nanti turunan kita tuh semuanya senang. Jadi jangan gunakan masa muda kalian untuk berpoya-poya, main-main, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Udah. Mendingan merih usaha ti ayeuna keneh dari sekarang gitu ya. Supaya nanti di umur 30 tahun kalau misalkan kita sudah mendapatkan passive income, uang yang datang sendiri, maka di situ kita bisa main-main gitu loh, bisa senang-senang bersama keluarga gitu ya. Jadi di waktu masa muda kayak gini tuh jangan dipakai, jangan dibuang-buang gitu loh waktunya, sayang banget. Saya juga sekarang masih umur 22 tahun, Oktober nanti bulan depan berarti saya umur 23 tahun, target berarti 7 tahun lagi gue harus udah punya duit ya sekian M lah gitu kan, di atas 100 M lah gitu kan di umur 30 ya, supaya nanti kita bisa menikmatin hasil gitu. Gak usah capek-capek trading lagi, gak usah capek-capek usaha lagi gitu kan, tinggal duduk manis duit datang gitu. Itu impian saya kayak gitu guys. Nah, impian kalian gimana? Coba ditulis di kolom komentar. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya ya, jangan lupa untuk ikutan giveaway motor Kawasaki ZX25R di channel YouTube Ging Salamanan ya, yang channel YouTube trading. Kalian bisa visit aja channel YouTube-nya, tonton videonya, kemudian nanti kalian bisa ikutin persyaratannya. Tidak ada dipungut biaya, tidak ada biaya-biaya apapun. Kalian tinggal masuk aja ke dalam channel YouTube tersebut, nanti persyaratannya ada di situ. Oke, sekarang kita hidupin ya gas motivasi nih, anjay. Ninja H2R nih guys ya. Ini H2R suaranya soft banget, tapi kalau lagi di gaspol itu langsung masuk ke telinga guys, kayak ada yang mempetin aja gitu ke telinga. Waduh. Gas motivasi dikit ya. Udah, karena ini di komplek jadi nggak bisa lama-lama. Ini juga masih dingin ya. Oke, jadi mungkin suaranya seperti itu. Jadi ini kalau misalkan lagi belum panas emang suaranya nggak terlalu bising ya. Tapi kalau udah di gaspol, wadah pasti bising banget. Oke, jadi mungkin untuk vlognya sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Nanti saya akan riding dengan youtuber-youtuber yang lain ya. Kemudian kita akan membuat konten yang sangat menarik juga, karena saat ini saya benar-benar lagi sibuk trading ya, jadi nggak bisa terlalu banyak main gitu. Nanti saya akan kabarin ya. Pulang dulu ya.